Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Sahabat semesta yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini insyaallah saya akan belajar untuk bisa lebih menata diri dan menata hati. Maka melalui studio semesta yang pada pagi hari ini kita sama-sama bertemu, bisa membuat keadaan hati kita menjadi hati yang lebih jernih, lebih bersih, dan Allah Subhanahu wa taala menerima doa-doa, harapan-harapan, cita-cita, keinginan yang ada di dalam hati kita. Sahabat semesta, untuk selama bulan suci Ramadan 1444 Hijriah, izinkan saya membacakan lembar demi lembar sebuah kitab yang ditulis oleh ulama besar kita, yaitu Dr. A'id Al-Qarni, dalam karya yang sangat besar, dalam karya yang sangat fenomenal, ya, yaitu kitab La Tahzan. Jadi izinkan sebagai pengantar pada pertemuan di 1 Ramadan 1444 Hijriah ini, saya membacakan pengantar dari ulama besar kita A'id Al-Qarni yang sudah menulis kitab atau buku La Tahzan yang sangat terkenal. Maka insya Allah sampai 1 bulan ke depan kita bisa sama-sama mendengar atau sama-sama membaca bagaimana isi dari kitab La Tahzan ini. Sahabat semesta yang sudah lebih dahulu telah membacanya, telah selesai membacanya, saya yakin telah mendapatkan banyak sekali hidayah atau banyak sekali sebuah pencerahan yang membuat hati dan pikiran sahabat semesta jadi lebih adem, lebih tenang, lebih nyaman, karena memang buku ini atau kitab ini ditulis oleh ulama kita yang berusaha untuk membuat perasaan, pikiran, dan keadaan kehidupan kita jadi lebih tenang menghadapi hidup yang Allah berikan atau yang Allah uji kepada kita ini semuanya. Oleh karena itu, saya sampaikan bahwa selama 1 bulan ini sifatnya adalah saya membacakan. Jadi tidak banyak penjelasan atau bahkan saya tidak menjelaskan, melainkan memang ingin belajar membacanya, dan mudah-mudahan bisa sama-sama menjadi pelajaran yang sangat berharga, terutama buat diri saya sendiri, untuk tetap menjadi hamba Allah yang berusaha membersihkan hati, menjernihkan hati, tidak mengotori hati dengan berbagai amalan-amalan yang dapat merusak perasaan dan hati kita semuanya. Baik sahabat semesta, saya akan bacakan pengantar pada pertemuan pertama ini. Insya Allah besok dan seterusnya kita bisa istiqomah atau saya bisa istiqomah dan membacakan lembar-lembar selanjutnya. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Salawat dan salam semoga tercurah ke haribaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya serta para sahabatnya. Buku La Tahzan ini semoga Anda senang membacanya.
dan dapat mengambil manfaat darinya. Namun sebelum membaca, telitilah dahulu buku ini dengan nalar yang sehat, logika yang jernih, dan di atas itu semua dengan ayat-ayat Allah yang senantiasa terjaga dari kekeliruan. Tentu saja tidak bijak menilai sesuatu secara terburu-buru sebelum pernah membayangkan, merasakan, dan menciumnya sendiri. Dan adalah sebuah kejahatan terhadap ilmu memfatwakan sesuatu secara terburu-buru sebelum terlebih dahulu mengkaji akar permasalahannya, mendengar pernyataan-pernyataan tentangnya, mencari argumen-argumen yang mendasarinya, dan membaca dalil-dalil yang berkaitan dengannya. Saya menulis buku ini, ulama A'id Al-Qarni menulis buku ini untuk siapa saja yang senantiasa merasa hidup dalam bayang-bayang kegelisahan, kesedihan, dan kecemasan, atau orang yang selalu sulit tidur dikarenakan beban duka dan kegundahan yang semakin berat menerpa hidupnya. Dan tentu saja siapa di antara kita yang tidak pernah mengalami semua itu. Dalam buku ini saya sengaja, ulama A'id Al-Qarni sengaja menukil ayat-ayat Allah, bait-bait syair, pengalaman dan ibrah, catatan peristiwa dan hikmah, serta berbagai perumpamaan dan kisah-kisah. Dari semua itu, ulama A'id Al-Qarni sengaja mengambil kesimpulan dari orang-orang soleh sebagai penawar hati yang lara, penghibur jiwa tercabik, dan pelipur diri yang sedang dirundung duka cita. Buku ini akan mengatakan kepada Anda, bergembiralah dan berbahagialah, atau optimislah dan tenanglah. Bahkan mungkin pula ia akan berkata, jalani hidup ini apa adanya dengan penuh ketulusan dan keriangan. Buku ini berusaha meluruskan berbagai kesalahan yang terjadi akibat penyimpangan terhadap fitrah saat berinteraksi dengan sunnah-sunnah yang Allah, sesama manusia, benda, waktu, dan tempat. Buku ini mencegah Anda agar tidak terus-menerus melawan arus kehidupan, menentang takdir, mendebat manhaj yang telah digariskan, dan mengingkari bukti-bukti. Lebih dari itu, buku ini mengajak Anda dari yang suatu tempat yang sangat dekat, sudut-sudut jiwa dan ruh-ruh Anda, agar senantiasa tenang menatap perjalanan masa depan. Buku ini mengajak Anda agar merasa yakin dengan semua potensi dalam diri Anda dan menyimpan semua energi positif yang ada dalam diri Anda. Buku ini menggiring Anda untuk melupakan tekanan hidup, sesaknya perjalanan usia, dan beban perjalanan hidup. Ada beberapa hal penting dari buku ini yang perlu saya ingatkan sebelum kita melangkah lebih jauh. Di antaranya adalah, pertama, buku ini ditulis untuk mendatangkan kebahagiaan, ketenangan, kedamaian, kelapangan hati, membuka pintu optimisme, dan menyingkirkan segala kesulitan demi meraih masa depan yang lebih indah. Buku ini merupakan pengetuk hati agar selalu ingat akan rahmat dan ampunan Allah, bertawakal dan berbaik sangka kepada Allah, mengimani qada dan kadarnya, menjalani hidup sesuai apa adanya, melepaskan kegundahan tentang masa depan, dan mengingat nikmat Allah. Kedua, buku ini mencoba memberikan resep-resep bagaimana mengusir rasa duka, cemas, sedih, tertekan, dan putus asa. Ketiga,
Saya berusaha, yaitu ulama A'id Al-Qarni berusaha menyertakan dalil-dalil dari Al-Quran dan hadis yang sesuai dengan tema setiap bahasan. Selain itu, tidak jarang ulama A'id Al-Qarni nukilkan berbagai permisalan yang bagus, kisah yang penuh ibrah dan mengandung pelajaran berharga, serta bait-bait syair yang memiliki kekuatan. Dalam banyak tempat, para pembaca juga akan menjumpai kutipan-kutipan dari perkataan para bijak bestari, dokter, dan sastrawan. Demikianlah, semua hal yang ada dalam buku ini hanya ingin mengajak Anda untuk senantiasa berbahagia. Keempat, buku ini bersifat umum, alias untuk siapa saja. Singkatnya, untuk kaum muslimin maupun non-muslim. Pasalnya, pembicaraan dalam buku ini secara umum adalah berkaitan watak dan sifat naluriah dan persoalan-persoalan umum kejiwaan manusia. Namun begitu, buku ini tetap menempatkan manhaj Rabbani sebagai penyuluh, karena memang manhaj itulah yang menjadi agama fitrah kita. Kelima, dalam buku ini pembaca tidak akan hanya menjumpai kutipan-kutipan pernyataan dari orang-orang timur, tetapi juga dari orang barat. Namun demikian, ulama A'id Al-Qarni berharap tidak ada tudingan negatif terhadap diri ulama atau diri ulama kita A'id Al-Qarni berkaitan dengan hal ini. Karena bagaimanapun beliau yakin bahwa hikmah itu adalah laksana barang yang hilang dari kaum muslim. Artinya, maka dimanapun barang itu ada, masih berhak kita ambil kembali. Keenam, saya sengaja tidak menggunakan catatan kaki dalam buku ini. Ini tak lebih hanya untuk meringankan dan memudahkan pembaca. Karena dengan begitu, paling tidak buku ini akan menjadi bacaan yang berkesinambungan dan memberikan pemahaman yang tidak terpotong-potong. Dan untuk itu, setiap referensi dari masing-masing kutipan selalu saya sebut langsung dalam setiap paragraf yang menyebutnya. Ketujuh, dalam mengutip, saya tidak mencatat nomor halaman dan volume sumbernya. Mengapa? Karena hal seperti itu sudah lazim dilakukan oleh orang-orang sebelum saya, yaitu sebelum ulama A'id Al-Qarni. Dan saya mengikuti mereka. Saya kira ini lebih bermanfaat dan lebih memudahkan. Kadangkala saya menuliskannya sesuai dengan teks yang ada di dalam buku sumbernya, dan kadangkala ada sedikit penyuntingan atau penyesuaian dengan pemahaman saya terhadap buku ataupun artikel yang pernah saya baca. Kedelapan, saya tidak menyusun buku dalam sistematika bab-bab dan pasal-pasal yang banyak. Yang saya lakukan adalah menulis dengan gaya yang sangat variatif. Ada kalanya saya membeberkan beberapa permasalahan dalam beberapa paragraf. Kemudian saya berpindah dari satu permasalahan ke permasalahan lain, dan kembali lagi pada bahasan yang sama setelah beberapa halaman pembahasan yang berbeda. Ini saya tujukan agar lebih sedap dibaca, lebih enak, dan tidak membosankan. Kesembilan, saya tidak memberi nomor surat dan ayat serta tidak pernah menyebutkan perawi hadis. Meski demikian, bila hadis yang disebutkan itu lemah, maka saya selalu mengingatkannya. Adapun bila hadis itu sahih, maka saya hanya akan menyebutnya hadis sahih dan kadangkala tak memberi catatan apapun. Semua ini saya lakukan agar tulisan ini ringkas dan terhindar dari banyaknya pengulangan, penjelasan yang bertele-tele, dan tidak menjemukan. Orang yang berpura-pura puas dengan sesuatu yang tidak diberikan kepadanya, seperti orang yang memakai dua pakaian palsu. Kesepuluh, mungkin pembaca melihat ada beberapa pengulangan pada sejumlah materi. Meski demikian,
saya selalu berusaha mengemasnya dalam metode dan struktur pembahasan yang berbeda. Ini memang sengaja saya lakukan untuk semakin menguatkan pemahaman kita dengan cara menyajikannya lebih sering. Inilah 10 hal yang perlu saya sampaikan, yaitu ulama kita A'id Al-Qarni yang perlu beliau sampaikan kepada pembaca terlebih dahulu. Beliau berharap buku ini akan membawa kabar yang benar dan jujur, adil dalam memberi penilaian, objektif dalam ungkapan, meyakinkan dalam materi-materi pengetahuan, lurus dalam sudut pandangan dan argumentasi, dan menjadi cahaya dalam hati. Buku La Tahzan ini setidaknya saya tulis untuk konsumsi pribadi saya dan mereka yang bernasib sama dengan saya. Sayalah orang yang pertama kali mengambil manfaat dari buku ini. Setiap kali membaca ulang buku ini, selalu terasa seakan baru membacanya. Tidakkah kau tahu setiap kali kutemui Zainab, selalu kucium semerbak wanginya. Setiap kali merasa tertekan, marah atau sedih, selalu saya katakan pada diri ini, bukankah Anda penulis buku La Tahzan? Dan sesaat setelah itu, api kemarahan pun meredup dan hati saya kembali menjadi tenang. Demikianlah dalam buku ini saya mencoba berbicara kepada dan untuk semua orang, bukan untuk segolongan orang, generasi dan penduduk negeri tertentu. Buku ini adalah untuk semua orang, yakni siapa saja yang ingin hidup bahagia. Kutanamkan di dalamnya mutiara hingga tiba saatnya ia dapat menyinari tanpa menari, tanpa mentari, dan berjalan di malam hari tanpa rembulan. Karena kedua matanya ibarat sihir dan keningnya laksana pedang. Buatan India. Milik Allah lah setiap bulu mata, leher, dan kulit yang indah mempesona. A'id Al-Qarni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.